dulu kita kenal namanya PTP 9, PNP 9, dulu PNP 9, PTP 9, baru nanti digabungkan PTP 2 dan PTP 2 dan PTP 9 masuk menjadi PTPN 2. Jadi lahan ini sebenarnya dahulu miliknya PTP 9 gitu. Terkait dengan penguasaan lahan itu, negara pertama sekali itu memberikan hak guna usaha itu berdasarkan SK 24 tahun 65, di mana negara memberikan lahan-lahan perkebunan tembakau itu total luasnya dulu sebenarnya kebun tembakau itu adalah 250 hektar. Tetapi pada tahun 65 itu yang diberikan hanya 59 hektar. Sedangkan sisanya 159, 191 ya, itu menjadi objek land reform. Jadi sebenarnya tahun 65 itu negara sudah membereskan tanah-tanah yang bermasalah di wilayah Sumatera Timur itu, di mana dikeluarkan menjadi objek land reform itu 191.000 hektar. PTP perusahaan negara tembakau itu hanya terima 59 itu HGU-nya. Siapa yang menempatin tanah di sini itu akan ditumpas sampai ke akar-akarnya. Apa alasan? Ini tanah perjuangan PKI. Padahal kami PKI sini tidak ada. Kami tahun 2020 lahan kami habis digusur, artinya nggak ada ganti rugi. Kerjakanlah supaya ini jadi milik keluarga. Jangan selama ini beginilah hasilnya Pak. Ini sudah Pak Barom yang diberikan, tapi nggak diselesaikan. Jadi kami ini macam mana? Ini hak kami. Jadi macam mana kami mau seperti ini? Tengoklah di kehidupan kami. Bukan kami orang senang. Tengok susah kami dari pendidikan kami. Nggak ada yang seperti ini kejadian Pak. Jadi kami sebagai generasi macam mana aja Pak? Nggak pernah diperhitungkan pemerintah. Dan ini masyarakat tetap akan memperjuangkan haknya di atas tanah ini. Penanganan permasalahan lahan di Sumatera Utara ini khususnya di Kabupaten Langkat yang selalu tidak ada kunjung habisnya. Masih seperti itu terus menerus, konflik terus. Ya saudara, beberapa waktu lalu di Desa Karangrejo, Langkat, Sumatera Utara terjadi bentrok antara kelompok tani dengan pihak PTPN 2. Apa sebenarnya yang terjadi? Saat ini kami sudah bersama kelompok tani Pantai Pakam. Seperti apa kronologis dari bentrokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu? Di sisi kanan kami sudah ada Pak Sugeng. Pak Sugeng, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, Pak Sugeng, kami mendapatkan informasi Bapak dengan kawan-kawan dari kelompok tani Pantai Pakam, Pak ya? Iya, kelompok tani sempat bentrok tadi, Pak ya? Pukul berapa? Pada saat kami melakukan aksi itu dimulai dari sekitar pukul 9. Itu tujuan kami adalah sesuai dengan data-data yang kami miliki, kami akan melaksanakan pemasangan plang serta turun lahan di areal lokasi yang dulunya sudah diberikan haknya oleh pemerintah melalui dasar hukum land reform, yang diberikan haknya terhadap masyarakat petani yang ada di kelompok tani Pantai Pakam tersebut. Namun setibanya kami di lokasi, kami dihalau oleh aparat keamanan yang akhirnya terjadi gesekan. Aparat keamanan ini kepolisian atau? Dari aparat keamanan perkebunan PTPN 2, juga ada aparat hukum yang berpakai baju loreng seragam, dan ada Bapak Babin Kantipas sebagai perwakilan masyarakat yang ikut menyaksikan tersebut. Baik, yang terjadi apa saat itu? Pada saat itu kami sama-sama mengklaim lahan tersebut adalah milik dan milik dari kami masing-masing. Seperti kami mempunyai legalitas hukum yang kami miliki, dan seperti mereka juga mengatakan lahan ini HGU. Jadi kami selalu terjebak dalam persoalan HGU yang sementara kami mempunyai data matrikulasi. Lahan yang 14 hektar tersebut yang akan kami duduki merupakan lahan yang sudah dikeluarkan dari HGU oleh PTPN 2. Itu ada surat yang dikeluarkan dari BPN. Namun mereka tetap memaksakan untuk tidak boleh masyarakat menduduki lahan tersebut karena mengatakan itu HGU. Tapi sampai kami bersikeras untuk berargumen di situ, mereka tidak pernah mau menghadirkan orang yang bisa bertanggung jawab ataupun bisa berargumen secara data ataupun fakta tentang persoalan lahan tersebut. Jadi seolah-olah PTPN 2 itu mengandalkan kekuatan security dan aparat keamanan. Jadi kayak kami selaku masyarakat ini, kami kan cuman
sebagai masyarakat petani yang tidak mempunyai kekuatan, hanya kebersamaan dan semangat perjuangan aja yang kami Baik. miliki. Selain Pak Sugeng tadi, Bapak siapa nama Pak? Bahtiar. Bahtiar. Bapak di sini sebagai Sebagai wakil masyarakat, artinya wakil kelompok tani untuk menyatukan kembali. Artinya yang sudah apa yang terjadi Pak? Apakah ada pecah kelompok tani di untuk lokasi sementara ini? ini kan agak pecah, sementara kenapa? Down udah. Kenapa? Lahan dia tuh diambil sama pihak PTP. Baik. Nah, jadi kami mau, aku sebagai wakil masyarakat ataupun kelompok tani, aku ingin menyatukan lagi balik. Ambil hak dia, kembalikan hak dia. Bapak yang mengkoordinir kelompok-kelompok tani ini Nah, ya? betul. Gitulah. Baik. intinya. Artinya di sini ada intervensi yang dirasakan oleh kelompok tani Pak ya? Sangat banyak yang dirugikan. Bukan tawaran ganti rugi. Nggak ada. Intervensi seperti apa yang biasa terjadi Pak di dalam kelompok tani? Artinya bahwasanya ini lahan bukan lahan masyarakat, ini lahan HGO. Ada Tapi, teror? untuk waktu itu kami tahun 2020 lahan kami habis digusur. Artinya nggak ada ganti rugi. Sempat ada teror? Ada. Artinya ada. Teror apa? Maksudnya dia apa? Didatangin pihak PT PN2? Langsung di itu dobrak gitu aja lahan kami. Tanpa ada kesempatan, nggak ada kesempatan, tidak ada waktu lagi untuk memanen. Baik, setelah diratakan tanah Bapak dan para kelompok tani di sini sempat dijumpai lagi oleh pihak PT PN2 lalu diteror? Nggak bisa jumpa. Pernah dapat ancaman juga tidak? Artinya itu tidak ada hak masyarakat. Artinya ini lahan HGO. Itu. Baik, Pak Bahtiar. Jadi saudara, artinya di sini ada sejarah yang harus diketahui oleh publik ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng dan juga Pak Bahtiar tadi. Dan saat ini ada yang orang tua di sini, nama Pak siapa Pak? Bahrum. Pak Bahrum di sini sudah lama. Memiliki Bapak yang memiliki lokasi yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng, sempat ada bentrok di sini. Iya. Ya, bagaimana ceritanya Pak? Ini bagaimana Bapak bisa memiliki lahan seluas berapa ini Pak? Ini seluas 14 hektar ya. 14 hektar Seluruhnya. seluruhnya. Yang belum diselesaikannya, Pak. Baik. Pak Bahrum, sejak tahun kapan? Bagaimana ceritanya Bapak bisa mendapatkan tanah ini? Dari kami habis diambil itu tanah tahun 70. Terus tahun berapa kita apa ya? Yang terus kita ladang kita didusur tahun berapa? 16 sudah dikuasai balik. Kami kuasai lagi. Jadi kami sudah tanam pepaya, tanam apa semua lah kan. Saya pun udah bikin rumah itu di situ. Awalnya tahun berapa Bapak menduduki di sini? 53. Tahun 53. 53. Usia Bapak ketika itu berapa? 12 tahun. 12 tahun. Bapak bertani di sini? Iya. Apa yang Bapak tanam? Ya macam-macam, polo hijau, padi. Orang dulu kan tanah kita lebar di sini. Artinya dulu di tahun 52, sekitar 52, belum ada tanaman? Belum. Baru rumah-rumah lah baru. Ada juga lah tanaman ubi. Belum ada perkebunan? Belum. Baik. Sedang kami memohon itu tadi di tahun 50 itu sama si Tengku Jaman tadi itu kan masih hutan. Baik, 52 ini masih hutan, lalu Bapak tanamin ada pepaya dan banyak lagi Pak ya tanaman-tanaman Pak, pisang. Lalu Bapak bermohon ini untuk dijadikan lokasi Bapak untuk berladang, bertani ya? Iya, dibenarkan. Dengan siapa Bapak memohon? Itulah dikeluarkan surat izin bahwa kami itu mendapat tanah di sini dikasih. Itulah dari Undang-Undang Land Prom tadi. Berapa banyak orang yang bermohon seperti Bapak saat itu? Semua yang Berapa? kami di sini. Berapa orang? Seingat Bapak? Seingat saya kalau dari sini ke ini pinggir pasar ini, orangnya saya sebut tahu namanya. Cuma kalau banyaknya nggak tahu lah. Kalau banyaknya nggak tahu, cuma bisa saya sebut satu persatu. Tapi sekarang orangnya tidak ada. Ada belasan orang? Ada. Sampai puluhan tidak? Ya kalau sampai ke sana ya sampai orang 50-an. Baik, ini kan 14 hektar Pak yang Bapak sebut. Kalau secara global? Ya, banyak. Rata-rata sampai keseluruhan ini juga masing-masing ada yang memiliki ketika itu? Ya semua. Dan dimohonkan juga pada gubernur? Baik, lalu sudah dikeluarkan permohonan Bapak di tahun? Ya itulah di tahun dalam 53 tadi kami terus bertempat di sini kan, kami mulai buka itu tahun 50. Ya. Nah, tahun 53 tadi ya itulah terus kami dikeluarkan surat izin itu. Baik. Nah, undang-undang dari Land Prom tadi disahkan kami untuk ladang pertanian. Baik. Dan itu masih ada surat-suratnya sampai sekarang? Nah, suratnya itu ada
lantarannya tadi Apa tahun permasalahannya? 70 Ya. itulah di musim PKI. Jadi di musim PKI Bukan itu, tahun 65-nya Pak ya, karena ya? ya bukan. Tahun 70-an ya? Jadi sudah bar itu, udah bar lah PKI itu udah aman, baru diusut tanah Baik. kami ini. Siapa yang menempatin tanah di sini itu akan ditumpas sampai ke akar-akarnya. Apa alasan? Ini tanah perjuangan PKI. Padahal kami PKI sini tidak ada. Tapi Jadi kami sempat ada di antara orang Bapak yang masuk ke dalam kelompok PKI, tidak ada. tapi tetap diambil sama Tetap pemerintah. diambil. Yang Karena mengambil siapa Pak? Ketika itu yang mengambil siapa? itu kita ya namanya pemerintah lah, orang penghulu yang menganjurkan kan. Ya. Kata penghulu kita harus mundur. Kalau tidak mundur kita dianggap sebagai orang PKI. 14 hektar hilang. Iya, akan dituntas ke akar-akarnya. Tinggalkan. Kalau tidak meninggalkan, tangkap. Baik. Nah, Tahun jadi 75 ketika itu Nah, Bapak teruslah nggak lama itu entah nggak ada tahun ya habis digerakkan tadi sama penghulu tadi. Ya. Tidak kami ladangi lagi. Nggak lama masuklah pelaktor tadi. surat-surat pun hilang. Surat belum. Masih dipegang. Masih dipegang. Baik. Nah, jadi sudah gitu diminta lagi sama penghulu tadi. Mari surat-surat itu nanti membahayakan. Tahun berapa dipinta? Nah, itu di dalam itulah, dalam tahun itu. Isinya dalam Tahun 75 Pak ya? Masih ingat nama penghulunya? Udah meninggal, Ruslan. Almarhum Ruslan. Baik. Dan tidak ada lagi jejak Tidak ada. administrasi di rumah beliau ya? Tidak ada. Baik. Nah, jadi sudahlah udah ditinggalkan tadi kan, udah senyap nggak ada. Sejak tahun 75 Nah, lalu Bapak udah. dan kawan-kawan Habis semua. tidak lagi menanami di lokasi ini ya? Tidak, hutan. 14 hektar hilang. Nah, sesudah hutan itu kebun pun tidak menanamin apa. Apapun tidak ditanamin Di dia. tahun 75 belum ada PTPN 2. Belum. Baik. Ada, tapi dia Bukan PT2, PT9 tuh Pak. ya, masih tembakau. Zaman tembakau. PTPN 9. Nah, Tapi sudah menanam di sini. belum. Belum Pak ya? Belum. Tidak pernah ditanami. Belum. Baik. Jadi sesudah diambil dari tahun 75 tadi sampai terus dibuka kebun sama perkebunan, buka tanam tebu. Ya kan? Ya. Nah, Baik. habis diambil tidak digunakan apa-apa saya perkebunan, hutan, angunan lembu, kambing. Baik. Nah, itu. Sampai sekarang Pak ya? Nah. Baik. Itulah. Kalau selain Bapak ada Pak Iwan di samping kiri juga. Samping kiri kami saudara. Pak Iwan. Ya. Ketua kelompok di kelompok tani ini Pak. Sebagai ahli waris Pak. Ahli waris. Ahli waris. Bagaimana ceritanya tadi disampaikan oleh Pak Barum, Bapak ini awalnya yang memiliki dan mengelola lahan ini. Ya. Lalu Bapak kami tanya mengaku menjadi ahli waris. Ya. Seperti apa ceritanya? Bapakkah yang mengambil tanah beliau atau seperti apa? Ya, kalau saya sebagai ahli waris, sebelum orang tua kita meninggal, dia mengisyaratkan ini ada surat. Coba kamu pelajari dan coba kamu ikuti dalam peraturannya gimana, karena surat ini surat tanah dari Bapak. Coba kau kerjakanlah supaya ini jadi milik keluarga. Jangan selama ini beginilah hasilnya Pak. Ini sudah Pak Barum yang diberikan, tapi nggak diselesaikan. Jadi kami ini macam mana? Ini hak kami. Jadi macam mana kami mau seperti ini? Tengok dari kehidupan kami. Bukan kami orang senang. Tengok susah kami dari sini kan kami. Nggak ada yang seperti ini kejadian Pak. Jadi kami sebagai generasi macam mana aja Pak? Nggak pernah diperhitungkan pemerintah, nggak perhatikan sama negara, macam mana aja Pak? Inilah kami sebagai waris. Karena ini dapat sejarah dari orang tua kita perjuang kembali. Apakah ini bisa atau tidak? Saya belum tahu juga. Baik, kita bahas satu-satu Pak. Tahun berapa orang tua Bapak bercerita bahwasannya beliau memiliki ada ahli waris Pak ya? Iya. Ini apa nama surat-surat ini? Surat ini surat Landepon dimentarisasikan negara, karena Bapak kita cerita bahwasanya kepemilikan ini hari itu dimohon sama ketua kelompok tani di sini. Tahun berapa Pak? Itu dimohonkan itu kepada Bapak kita itu tahun 78-an. 78. Nah, maka berarti ceritanya bersambung setelah hilang semua surat yang seperti yang disampaikan oleh Pak Barum. Ya. Ini diterbitkan kembali. Iya, terbitkan kembali. Artinya ini terbit yang baru, bukan menimpa Pak ya, tapi ini yang apa? Memohonkan kembali. Memohonkan kembali ya. Baik, boleh kami lihat Pak? Bisa Pak. Boleh. Ini punya Pak Barum. Ya, jadi saudara kita di sini ditunjukkan lender form
ini Iya, namanya land Pak ya? upon inventarisasi, Pak. Inventarisasi. Jadi bacanya di sini ada gubernur kepala daerah tingkat 1 ya, TK1 Sumatera Utara, Medan. Nomor ini salah satu nih Pak ya. Iya, salah satu dari Ada Bapak. berapa banyak Pak? Ada semuanya 46. 46 ya. Mm-mm. Jadi di sini ada nomor 592.1 penghubung 32 strip L strip 3 strip 82. Jadi dapat kami sampaikan lagi, ini menerangkan pemberian hak milik tanah atas tanah yang langsung dikuasai negara ya kepada masyarakat ya. Ini ada nomor-nomornya juga saya lihat, kami lihat di sini saudara. Ini halaman pertama, lalu ada halaman kedua nih diketahui ya. Diketahui tanah-tanah di Medan 27 Maret 1982 oleh Insinyur Sujarwo Suromiharjo Yang hanya kepada Pak Barum. kepada, nah ini dia tadi keterangannya. Kalau di depan tadi memang sudah diterangkan sedikit, tapi di sini diperjelas lagi. Di sini diketahuin surat tanah ini diberikan kepada Bahrum, Bapak ya, Pak Barum ya, Desa Karangrejo, Kecamatan Stabat. Kita buka lagi lembaran berikutnya apa? Inilah luas yang diberikan kepada pemerintah. Nah ini ada selain nama ya, selain nama di dalam sini ada luas, berapa luas hektar tanah yang diberikan? 0,6 ribu Pak ya, Ini per orang ya. per orang. Ini per Per meter, per Per meter, kapling. per kapling ya. Iya, per kapling. Berarti sekitar berapa ini Pak? Kalau 6 15. 15 rantai ya. Iya. Baik, kalau ini ada jalan Pak ya, batas utara, timur, selatan, barat. Berarti berbatasan dengan jalan ya. Jalan itu maksudnya jalan yang mana Pak? Jalan sini ada Pak, jalan sana pun ada. Tapi di sini juga ada ditunjukkan Pak peta dan alokasinya Pak. Dan lokasi Nah, baik. supaya kita diketahui. Dan ini kami lihat ini memang Bapak lampirkan ya Pak Barum ya, Bapak bayar pajak ya. Nah, di sini ada juga ini pajak terbaru ya, bukan tahun 60-an atau 70-an atau 80-an. Ini pajak tahun 2022 ya. Atas nama Bahrum, Dusun Serbaguna, Desa Karangrejo, Kecamatan Kabupaten Langkat, Kecamatan Stabat. 138.000 ya. Jadi maksudnya gini Pak, ada berapa banyak? Kenapa orang tua Bapak yang memegang lender form ini? Karena orang tua kita pada waktu mungkin dia sebagai organisasinya tadi, dia termasuk pengurus. Maaf, nama orang tua Bapak siapa? Pak Rijo. Pak Rijo. Nah, Dia kemungkinan ketua kelompok tani. ya kalau ketua saya enggak tahu, cuman dia bilang karena surat itu atas nama beliau karena saya cucu anaknya, Baik. maka saya diberilah surat tadi supaya untuk melanjutkan. Nah, maka gabunglah sama teman-teman yang ada di sini gitu. Supaya ini bisa diberikan kepada masyarakat kita semua gitu yang ada di sini. Ada banyak yang diberikan oleh orang tua Bapak tadi. Ada Pak, ya ini termasuk Pak. Nah, ini suratnya sampai Bapak. Bagaimana Bapak menemukan mereka yang namanya ada di dalam? Saya tanya dari sini sama teman-teman dari sini, yang dari warga sini. Nah, kan gitu. Saya kan bukan warga sini karena saya orang tua kita dulu kebon, udah pindah ke Tanjung Jati. Tanjung Jati kebon juga. Baik. Nah, gitu. Jadi lantas saya kemarin kan ada nama pesan dari orang tua, kemudian denanya pun dikasih Pak. Nah, inilah denanya supaya menunjukkan areal lokasinya. Jadi tidak salah. Nah, inilah Pak arealnya. Baik. Ini. Jadi saudara disampaikan oleh Pak Iwan tadi, selain ada lender form, ternyata juga ada ini bagian dari lender form tadi Pak ya, Iya, lender iya. form tadi ya. Ini peta ya, peta Nah, peta tanah. letaknya. Baik, saya ingin menguji juga Pak aslian dari peta ini. Bapak bilang tadi ini yang mendapat lender form tadi Pak ya, Ya. dimunculkan di sini ya. Nah, punya Pak Barum tadi tertera namanya di sini. Ada di sini. Nomor berapa itu Pak? Nanti ada. Nomor 06 Pak ya. 42 atau 06 tadi saya lihat. Nomor 24. 24. Ini dia. Nanti 24 mana dia? Ada satu sini Pak ini. Ini Pak. Nah, makanya jalan nih Pak. Boleh mendekat Ah, saudara. ini.
Pak Barum. Inilah berarti jalan ini, Pak. Masih peta ini. Barum ya. Pak Barum inilah jalan ini. Di nomor 24 Pak ya. 24 ya, Pak. Nomor 24 inilah. Barum. Pak Barum. Ini petanya. Ini jalan Pak ya. Ya. Ini artinya ini sebelah utara. Ya, ini sebelah utaranya. Hampir tenggara, Pak dia. Baik, baru kita pastiin lagi saudara, bisa dilihat secara dekat lagi. Kita pastikan perbatasan tadi sebelah timur Zuardi, sebelah timur. Apakah ada nama Zuardi? Benar ya saudara ya? Sebelah timur ya, Zuardi. Sebelah selatan Sugianto. Sugianto ya, itu Pak Abah ini. Ya. Ayat Pak Sugianto. Sugianto baru barat. Ya. Ambrun. Nah itu. Ya, saudara ya, Ambrun ya. Nampak ya? Ya. Barum, Zuardi, Sugianto, Ambrun ya. Ambrun. Baru caranya jalan. Jadi ini yang namanya lender form dan ini peta secara global Pak ya. Iya. Baik, yang ingin kami tanyakan Pak, PTPN 2 mengaku dan kami melihat ada pelang di sisi seberang kita ya, sisi kanan kami saudara. Ada sertifikat yang telah diterbitkan nomor 5. Nah, kami ingin memastikan bagaimana mungkin Pak Iwan dan rekan-rekan kelompok tani mengaku ini adalah milik kelompok tani, sedangkan PTPN 2 sudah terbit sertifikat HGU-nya nomor 5. Jadi Pak, waktu kita mendapatkan di lapangan sini, untuk saya minta mana orang daripada agraria menunjukkan bahwasannya itu sertifikat yang telah ditentukan nomor 5 itu tunjukkan, tak pernah ditunjukkan. Asik diapakan sama si security-nya. Jadi orang yang bertanggung di sini saya tanya mana, siapa? Nggak berani. Datang papamnya pun nggak berani juga. Dia banyak diem gitu Pak. Jadi kami macam mana mau tahu juga. Maksud kita ini kita bawa supaya ini apa? Ini loh, punya kalian mana? Sampai sekarang Pak ya? Sampai sekarang nggak pernah ditunjukkan gitu Pak. Jadi saudara, ketika kita berbicara masalah alasak ya, saya melihat di sini Pak Sugeng dan timnya lagi asik memeriksa berkas. Apakah ini Pak, Bapak memeriksa berkas yang terkait dengan lahan ini? Sertifikat. Memang benar Pak, di sini ada sertifikat atau seperti apa pengakuan PTPN 2? Dengan daftar matrikulasi dari pihak terkait yang menerbitkan lahan tersebut. Bentar ya, kita cari dulu. Di sini lahan yang seluas 14 hektar ini tidak tercantum dalam HGU. Di sini dia Pak. Bentar, Pak. Ini kalau nggak salah. Bantenan. Bukan. Bentar dulu ya. Kita cari makan. Udah kelewatan dia di sini dia. Oh ini 14 ini nih. Sulaiman. Oh ya. Nah, ini yang tercantum dalam daftar matrik tim B+ menunjukkan bahwasannya karena itu dikeluarkan dari hak guna usaha. areal telah dikeluarkan dari areal 14 hektar tersebut dikeluarkan dari areal HGU PTPN 2. Jadi seperti penjelasan Papam dan security tadi, mereka selalu mengklaim lahan tersebut merupakan lahan HGU. Jadi di sini surat matrikulasi ini kan diturunkan oleh tim B+ yang di dalamnya ada unsur-unsur pejabat terkait yang menerbitkan surat ini. Jadi baik, ini apa Pak? Ini apa yang Bapak jelaskan ini? Ini matrikulasi yang dikeluarkan oleh tim B+. Tim penyelesaian, mungkin Bapak ini bisa menjelaskan persoalan dengan Bapak siapa Pak? Agus. Pak Agus. Baik. Bagaimana penjelasan ini Pak? Ini kan daftar penyelesaian tuntutan garapan rakyat di atas areal PTPN Nusantara 2. Baik. Yang jelas di areal yang diklaim masyarakat di sini ini dikeluarkan dari hak guna usaha HGO. Tahun berapa ini Pak? Tahun 2002. 2002, baik. Jadi tapi pihak PTPN tetap mengklaim ini HGO. Yang kita tahu, yang semua termasuk di sini yang dikeluarkan dari hak guna usaha, dia tidak akan pernah diterbitkan kembali. Dan itu memang ada pemerintah untuk masyarakat yang biar diselesaikan melalui gubernur. Ya. Nah, dan masyarakat di sini akan memenuhi kewajibannya sebagai warga yang diberi hak oleh gubernur
di tanah ini akan memenuhi semua persyaratan-persyaratan untuk penyelesaian kasus tanahnya. Yang dibilang bayar SPP, surat perintah penyetoran, gitu. Dan ini masyarakat tetap akan memperjuangkan haknya di atas tanah ini. Karena menurut daftar matrikulasi memang hak mereka lah. Dan PTP dalam hal ini tidak mempunyai hak lagi untuk di atas lahan ini. Itu udah dibayar. Dari mana Pak? Gimana? Dari keputusan dari DJ 44 itu kan dari Dirjen, keputusan nomor 44 itu Landepom udah dibayar yayasan Landepomnya Pak. Nah itulah. Jadi di situ kalau rakyat juga suruh bayar lagi, loh saya rakyat aja udah dibayari sama yayasan. Itu dananya dari sudah ada pemerintah. bukti Landepom tadi Pak? Ada buktinya tadi, makanya diberikan kepada masyarakat tadi. Baik Pak Iwan. Kita ke Pak Sugeng. Pak Sugeng tadi Bapak menyampaikan ada aksi Pak ya, yang dilakukan. Dan aksi tadi Bapak mau menanam pelang gagal dan dilarang Pak ya, karena dihalangi dan sempat terjadi adu fisik tadi Pak ya, gesekan, dorong-dorongan ya. Nah, apa yang akan dilakukan lagi oleh kelompok tani ke depannya Pak Sugeng? Sebelum acara ini kami bubarkan, kami akan mengadakan aksi deklarasi. Deklarasi ini yang bertujuan adalah pernyataan sikap terhadap PTPN 2 dan pemerintah pusat. Maka dengan adanya deklarasi ini, semoga apa aspirasi masyarakat dan hak masyarakat bisa tersampaikan dan terdengar oleh Bapak Presiden, Bapak Menteri terkait, juga pemerintah-pemerintah daerah yang ikut berpartisipasi untuk penanganan permasalahan lahan di Sumatera Utara ini, khususnya di Kabupaten Langkat, yang selalu tidak ada kunjung habisnya. Masih seperti itu terus menerus, konflik terus. Jadi dengan adanya kesempatan ini, kami selaku kelompok perjuangan Land Reform ingin melakukan deklarasi. Boleh Pak, apa yang disampaikan dalam deklarasi tersebut? Oke, semua masyarakat kumpul dulu ya, biar kita lakukan aksi deklarasi. Jadi saudara, kelompok tani Pantai Pakem yang ada di Stabat ini akan melakukan menyampaikan deklarasi mereka terkait dengan yang ingin mereka tanah yang ingin mereka kuasai kembali, karena mereka yakin sekitar tanah yang ada di sini merupakan milik dari kelompok tani Pantai Pakem. Seperti apa deklarasi yang dimaksud, kita nantikan. Pernyataan sikap. Gabungan Masyarakat Tani Land Reform Indonesia. Gabungan Masyarakat Tani Land Reform Indonesia. Satu. Kami masyarakat petani. Yang tergabung dalam. Kelompok Tani Land Reform. Di Sumatera Utara. Mengutuk keras tindakan perusahaan PTPN 2 yang telah merampas dan mengusur paksa secara sepihak lahan masyarakat petani tanpa kompromi apapun kepada para petani. Dua, pemerintah harus segera menghentikan semua kegiatan perkebunan PTPN 2 di atas tanah objek Land Reform sesuai dengan amanah undang-undang yang sudah diberikan hak kepemilikannya terhadap petani yang sampai saat ini tetap dikuasai oleh PTPN 2. Tiga, Presiden harus secepatnya bentuk tim penyelesaian tanah objek Land Reform, khususnya di Sumatera Utara, yang selama ini banyak menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat petani akibat tindakan kesewenangan perusahaan PTPN 2 yang dibackingi oleh aparat negara. 1 Juni 2023, Gabungan Masyarakat Tani Land Reform Indonesia, Pantai Pakem. Jadi itu saudara pernyataan sikap yang disampaikan oleh kelompok tani Pantai Pakem, Pak Sugeng ya. Jadi ke depan yang ingin dilakukan? Ya, kami dengan upaya kami sebagai mana mungkin tetap hak kami harus kami tegakkan. Walaupun
nanti Banjir darah. sampai tetes darah penghabisan, kami tetap memperjuangkan hak kami selaku masyarakat Land Reform Indonesia yang sudah memiliki hak dasar hukum surat Land Reform yang telah diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau PTPN tetap memaksa ini mengklaim itu lahannya sampai tetes darah penghabisan, kita akan perjuangkan lahan ini. Siap. Ya, baik. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Iwan, Pak Barum, dan kawan-kawan yang kelompok tani. Kami harapkan semoga konflik yang dialami oleh kawan-kawan kelompok tani di Pantai Pakem ini segera selesai ya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan para kelompok tani di Pantai Pakem, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Saya Prasetyo untuk program eksklusif Aktual Channel. Sampai jumpa.